Alhamdulillah alladzi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin. Bapak, Ibu, sahabat saudara, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali pada kajian kita materi ulumul Quran. Kita masih berada pada tema makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu infokusnya berjalan, mati laptop tuh. Haji, ini nggak kecolok ya? Nggak kecolok ya? Oh, udah. Haji, mohon maaf sih. Ini kok nggak di sini? Nggak nampak ya di sini? Enggak, itu kan udah nyala, cuman ada matiin lagi. Malah di sini yang ini. Enggak, ada pengaturannya, biasa saya lupa. Kan biasa kalau memang kadang otomatis langsung ke situ. Harusnya emang keluar nih, harusnya. Mati lagi malah. Iya, kadang gitu. Jadi kalau sudah connect dia langsung gitu. Tapi ada pengaturan biasa sini dari sini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu ini bisa connect, saya ingin menceritakan satu kisah dari Imam Abu Ali Al-Husain. Ya, bapak-bapak tahu Imam Abu Ali Al-Husain, atau biasa dikenal dengan Ibnu Sina. Tapi di sini nggak muncul. Suatu hari ketika Ibnu Sina lagi mempelajari sebuah buku dari Aristoteles, ya. Beliau mencoba memahami buku tersebut, ya. Dipahami, dibaca, bahkan diulang sampai 40 kali, ya. Satu buku yang tebal kemudian diulang sampai 40 kali. Akan tetapi sampai 40 kali khatam itu beliau tidak paham-paham dengan apa isi buku tersebut, ya. Isi buku tersebut tentang filsafat, metafisika. Ketika beliau membaca terus, beliau makin tidak paham, ya, dengan apa yang terkandung dalam buku tersebut.
Padahal kita kenal ya, Ibnu Sina ialah orang yang cerdas ya. Orang yang cerdas ya. Di usia 5 tahun beliau hafal Quran ya. Bahkan di usia 15 tahun beliau setara dengan profesor. Apakah Ibnu Sina bodoh ya? Kenapa dalam mengulang-ulang 40 kali buku tersebut beliau tidak paham-paham ya? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata Ibnu Sina ya, Imam Abu Ali Al-Husain itu beliau kalau meneliti atau membuat satu penemuan terbaru, kalau bahasa ilmuannya itu meneliti atau merumuskan suatu ilmu terbaru, apa yang dilakukan beliau pertama kali? Yang pertama kali beliau lakukan itu ialah membaca Al-Quran atau memurojaah Al-Quran, memurojaah hafalannya. Di sini nggak bisa ya? Apa-apa dah, apa-apa di sini aja. Harus nengok-nengok. Ini layar di sini nggak muncul, jadi saya harus nengok sebelah. Ya biasa ada pengaturannya itu, ya lupa. Soalnya bukan laptop saya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, Ibnu Sina biasanya beliau kalau merumuskan ilmu yang baru, beliau itu mengawalinya dengan memurojaah hafalannya. Ya. Ya. Memurojaah hafalan Qur'annya. Ya. Karena ketika dia ingin memahami buku tersebut, beliau tidak paham-paham, ya. Bahkan sampai 40 kali. Ya. Ketika beliau sholat, kemudian dengan sholatnya itu beliau niatkan memurojaah hafalan Qur'annya, kemudian mudah-mudahan dengan memurojaah hafalan Qur'annya itu beliau bisa paham dengan buku tersebut. Ya. Setelah beliau baca dalam sholatnya, setelah selesai sholat, ya, kemudian Ibnu Sina kembali membuka buku tersebut, ya, dibaca lagi sampai hatam sekali. Berarti hatamnya sudah 41 kali. Akan tetapi beliau masih belum paham, ya. Beliau masih belum paham apa makna, apa sih sebenarnya buku tersebut, ya. Apa yang bisa diambil dari buku tersebut. Ketika selesai itu beliau keluar dari rumahnya. Mungkin beliau jenuh dan lain sebagainya, kok ini gak paham-paham dengan buku tersebut. Beliau keluar dari rumahnya. Kemudian setelah keluar dari rumahnya, beliau melihat seorang penjual buku, ya, seorang penjual buku. Dan tidak tahu kenapa Ibnu Sina itu ada rasa ingin membeli buku. Ya. Kita ketahui zaman dulu, ya, dulu Pak, itu
Ibnu Sina itu lahir 350 Hijriah. Itu buku itu sulit, nggak seperti sekarang ya, gampang banyak kertas. Dulu buku mahal ya, kertasnya yang mahal ya. Makanya ada tradisi pinjam buku atau nyalin buku. Nyalin buku juga mahal karena kertasnya mahal, biasa pinjam buku. Kenapa pada saat itu ada rasa keinginan ingin membeli buku, penjual buku tersebut ya. Akhirnya Ibnu Sina membeli buku ya, orang tersebut. Ketika dia membeli buku, kemudian dia masuk ke dalam rumahnya, ternyata buku yang ia beli ialah syarah atau penjelasan dari buku filsafat Aristoteles tersebut yang dikarang oleh Imam Al-Farabi ya, atau pendahulunya Ibnu Sina ya. Sekali dia baca ya, kalau orang cerdas itu kalau baca itu kan speed reading, cepat, langsung paham ya. Apa artinya? Apa sebenarnya yang memberikan petunjuk Ibnu Sina tersebut ya? Siapa yang mendorong dia keluar rumah kemudian membeli buku tersebut ya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kitab Ta'lim Muta'allim ya, kitab dasar anak pondok itu, salah satu cara ya, di situ dijelaskan bagaimana sih caranya orang cerdas, bagaimana caranya orang pintar, bagaimana caranya orang bisa mudah memahami ilmu. Yang paling pertama ditulis di situ ialah membaca Al-Quran. Nah, ini penting buat adik-adik atau bapak-bapak, ajarkan anaknya untuk yang paling pertama ternyata itu membaca Al-Quran. Kalau mau anaknya cerdas, kalau kita mau menjadi cerdas, terserah mau baca apa saja ya. Apalagi kalau sudah hafal Quran kan, itu lebih mantap lagi ya. Di dalam kitab Tadhkiratun Nafi'ah ya, kalau adik-adik mau mengamalkan, bapak-bapak mau ajarkan kepada anak-anaknya. Saya juga pernah mengamalkan waktu kecil ya, umur SMP ya. Sehabis maghrib itu baca surah As-Sajdah ya. Tahu Pak surah As-Sajdah? Alif Lam Mim Tanzilul Kitabil. Biasa di sini baca surah As-Sajdah Pak? Jumat? Belum ya? Itu enggak banyak, cuma 3 halaman. Paling kalau bacanya cepat paling 10 menit. Ajarkan anak kita baca surah As-Sajdah habis maghrib ya. Rutin tiap malam, insyaallah itu akan memancing kecerdasan, kepahaman ya. Saya alhamdulillah sebelum masuk pondok, sebelum hafal Quran itu sering mendawamkan itu, sering mengamalkan surah As-Sajdah. Setelah masuk pondok itu lebih fokus pada hafalan Quran ya. Ditambah dengan doa. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku fahman nabiyyin, kefahaman para nabi ya. Wa hifdzal mursalin, karuniakan kepadaku hafalan para rasul ya. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, karuniakan kepadaku kecerdasan malaikat yang dekat denganmu ya. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Nanti dilihat di YouTube kan, dicek lagi ya. Setelah baca surah Sajdah baca doa tersebut ya. Insyaallah itu akan memancing kecerdasan anak-anak kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada materi makharijul huruf kita. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang makharijul huruf al-jawf, tenggorokan ya. Kemudian al-halqu, al-jawf rongga mulut, mohon maaf. Al-jawf rongga mulut, kemudian al-halqu tenggorokan, kemudian al-lisan ya. Kita masih masuk pada materi al-lisan atau huruf-huruf yang keluar dari lidah ya. Kemarin kita sudah bahas tentang huruf yang keluar dari ujung lidah, torful lisan ya. Apa itu ya, huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah ya. Huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah itu terbagi 3. Yang pertama
tarful lisan wa usulis sanayal ulya. Ujung lidah ya, bertemu dengan tempat awal tumbuh gigi seri atas ya. Ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuh gigi seri ya, tempat awal tumbuh gigi seri. Nah, coba dirasa-rasa ini ya. Jadi lidah itu kena dagingnya, kena gusinya, kena juga giginya ya. Coba ditempelkan dulu seperti ini ya. Apa hurufnya? Ya, hurufnya ada 3 ya. Yang pertama huruf ta ya, ta ya, ta. Jangan terlalu banyak hamasnya, ta, dikit, ta, ta. Sama huruf da. Ta, ta'kuluna ya, baca sama-sama, ta'kuluna. Ta, ta'kuluna. Bisa dilihat semua ya. Tatanazzalu. Tatanazzalu. Ti, ti. Buyutikum. Buyutikum. Utitum. Birahmatihi. Ya, tu'minu, law tudhinu, turiduna. Ya. Nah, perhatikan huruf ta, awas ketika dia sukun ya, ketika dia mati. At, ya, jangan terlalu banyak at ya. At, kalau at berarti bukan di apa namanya, tempat keluar, tempat awal tumbuh gigi seri, tapi di giginya. At itu di giginya. Kalau di tempat tersebut at dikit saja. At uiddat thaqulat mawazinuhu ma qaddamat wa akharat. Ya, jangan berlebihan. Ma qaddamat wa akharat. Ya. Sekarang di bawahnya tadi tubat. Sekali lagi tati tubat. Tutan tanitatna minal mutni matitan tanitan. Ya, itu makhraj huruf ta. Da sama da. Nah, awas huruf da juga. Huruf da Arab sama huruf kalau Indonesia D itu beda ya. Jangan samakan da dan huruf Arab, dal huruf penyebutan da Arab sama penyebutan da Indonesia ya. Kalau da Indonesia itu lebih kepada makhraj huruf nun, di mana makhraj huruf nun agak ke dalam. Da, duduk ya, duduk ya. Di. Kalau
Makhraj kalau apa? Dal huruf Arab da beda. Da. Kalau orang Indonesia da, bedok ya. Bedok. Da. Di sini lidahnya. Kalau biasa kita kan agak ke atas sini, ya. Di sini biasanya kita menempelkan di sini. Da, duduk, di. Nah, kalau Arab di sini da sama huruf ta tadi. Da. Cuman hurufnya tertahan. Da. Beda sama huruf ta, hamas. Keluar hembusan nafas. Kalau da tertahan. Da. Ya. Harus beda dan da ya. Indallahi yadayya hudan di wa musaddiqan ya yuaddihi fi dinillahi ya du bukan du tapi du ya yahtaduna ad-dunya a'budu ada ya qalqalah pantulkan ada yumdidakum qad ji'tukum lam yalid ya bawahnya dadidubad ya beda dadidubad sama enggak dadidubad sama dadidubad yang benar yang mana ya yang pertama ya dadidubad dudan danidadna minal mudni madidan danidan iya. Sekarang huruf to ya. To mana makhrajnya sama, lidahnya berada di tempat awal tumbuh gigi seri atas ya. Cuman perbedaannya dengan ta dan dal itu apa namanya punggung lidah ya. Bagian belakang lidah agak naik ke atas ya. Perhatikan di sini. Ya, lidahnya ke yang belakang agak naik mendekati langit-langit. Po ya. Po ya. Al-qau. Sekarang to semuanya to tayyibatan tayyibatan al-muqantarati ya harus ini ya harus ikut kalau enggak dibiasain itu susah. Mutahharatun ya ya perhatikan ini sering terjadi kesalahan ketika huruf ta berharokat kasrah ya ya. Sering dibaca ti tapi wal qanatiri kuncinya lidah bagian belakang agak naik ke atas. Wal qanatiri ati'u Allah ya, bukan ati tapi ati'u Allah tibna lakum
tibna lakum. Ya. Tuqsitu. Nah, perhatikan huruf ta-nya, tu jangan disamakan dengan huruf ta. Tuqsitu. Ya. Al-muqaddasi tuwa wa ma yasturuna. Ya, perhatikan sinnya jangan dibaca tebal, yastu, tapi yas, senyum lebar, yas tipis. Wa ma yasturuna. Ya, kadang karena terpengaruh huruf ta, jadi sinnya kadang ditebalkan. Wa ma yastu, jangan yas, ya, yas. Wa ma yasturuna. Yas, jangan yas. Wa ma yastu, baru tebal. Jangan terpengaruh sinnya. Wa ma yasturuna. Ya, bawahnya qatitu bata. Qatitu bata. Tutani tatana. Ya, minal mutani maqitan tanitan. Ya, kuncinya dari makhraj ini sebenarnya harus banyak-banyak latihan, harus diulang-ulang terus, harus talaki. Ya, kalau bisa langsung talaki. Ya, kemudian huruf tadi ujung lidah bertemu dengan tempat awal tumbuh gigi seri bagian atas. Sekarang ujung lidah ya bertemu dengan as-sanaya al-ulya was-sufla, bertemu dengan gigi seri bagian bawah. Awal tumbuh gigi seri bagian bawah, atau sebagian ulama mengatakan bahwasanya gusi bagian bawah, ya, gusi gigi seri bagian bawah, ya. Apa hurufnya? Ada sin, ada zai dan sad. Ya, 3 huruf sama makhrajnya. Tadi juga 3 huruf, ta, dal, to. Sekarang sin, zai, sad. Di mana makhrajnya? Di sini. Ujung lidah di tempat awal tumbuh gigi seri bagian bawah, gigi depan bagian bawah, atau gusi bagian bawah. Ya. Sa. Ya, sa. Tadi kita sa itu ya harus karena hurufnya tipis, jangan so, jangan mulutnya tetap atau ditebalkan. Sa disenyumkan, sa dilebarin, sa. Ya, sa. Sin, ya. Sa, sabilillahi, ya, sabilillahi, sanaktubu, ya, sahuna, ya, si, bi alsinatihim, ya, si bi alsinatihim. Beda dengan so. Kalau so, si, ya, harus beda so sama sin. Si. Kalau so itu tebal, si. Kalau sin lebar, si. Yasiran, si, bukan si, bukan si, tapi yasiran. Tagtasilu, ya. Su ke depan, rasuluhu, ya. Jadi jangan langsung jangan tapi dari senyum dulu, gitu. Jangan langsung standby. Jadi standby-nya itu di sini. Rasu, jangan jangan langsung monyong. Rasul langsung dari su gitu. Rasuluhu.
rasulun karimun, suwa'an as. Ya, perhatikan kalau mati juga jangan ditebalin. Wala tasma'unna nasta'inu. Ya, lebar. Nasta'inu. Yastahzi'una. Ya. Sasi subas. Susan sanisasna. Minal musni. Masisan sanisan. Yeah. Sekarang huruf za, ya, zai, bukan huruf za, ya, tapi za, ya, zebra, za. Sama makhrajnya huruf sin di bawah, za, zi, ya, zilzalaha. Perhatikan ketika membaca surah Al-Zalzalah, idza zul, ya, idza zul. Za yang pertama itu huruf za, bukan huruf zai, tapi huruf zal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, zilzalaha. Ya, mawazinuhu. Terkadang karena terpengaruh dialek, ya, banyak orang baca jilja, ya, dibaca jim, ijajah, ya, jil, ya, harus za. Mawazinuhu, ya, bukan mawaji, ya. Yazidahum, zuhziha, ya, zuhziha. Ini agak susah ini. Zuhziha. Al-fawzul azimu. Idza zulzilati. Ya, jangan ijajul jilati, ya. Idza zulzilati. Az wa yazdada. Azwajan. Azwajihim. Ini zai dan jim. Azwaji, ji beda dengan za. Azwajihim. Ya. Zazizubaz. Zuzan zani zazna. Zaz, bukan zas, ya. Saya dengar ada zas, tapi zazna. Ya. Minal muzni. Mazizan zanizan. Iya, udah bisa jadi imam semua, insyaallah. Sekarang huruf shad, ya. Huruf shad, ya, sama makhrajnya, ya, cuman perbedaannya tadi sama dengan huruf ta. Punggung lidah bagian belakang diangkat. So, ya. So, ya, huruf isti'la. So, ya, seakan-akan mulutnya tebal. So, ya, perhatikan posisi lidahnya. So. Salah satu sifatnya huruf so itu as-safir, mirip suara burung, ya. Sama sin juga. Ya, kalau orang bisa bersiul itu insyaallah so-nya itu fase. So. Ya, so. Sod. Ya. Ini huruf aslinya sod. Ya, perlu kita ketahui juga huruf-huruf asli hijaiyah, ya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Ya, biar kalau membaca huruf-huruf awal surah itu nggak salah, ya. Alif lam mim dibaca alama, ya.
Ya sering terjadi begitu Pak. Sod ya, jangan dibaca ada surah sod, jangan dibaca so, tapi sod ya. So asabakum lasadiquna as ya, perhatikan as ya, kebanyakan pengucapan huruf so itu dimonyongkan mulutnya, tidak ya, jangan as, jangan so, jangan dimonyongkan as-sabiruna ya, mulutnya tetap, karena bukan asyafatain, bukan kelompok huruf yang keluar dari kedua bibir, jadi bibirnya tidak terpengaruh. So bukan so. Si sekarang si tebal, bedakan dengan si sama si, bedanya satu lebar, si satu si ya, huruf so si ya, bukan shi ya, si, jangan seperti huruf shin shi, si tebal ya, si jangan shi, jangan si ya'tasim siratal ladzina ya, wa'tasimu su wala tansurunnahu, didengungkan wala tansurunnahu, tasudduna sudurin nasi su nah, itu baru monyong karena dhamma dia ya. Su as isri wa aslahu fa asbahtum ya, di bawahnya sasisu bas, shi banyak kedengaran shi, sasisu bas ya, susan sani sosna minal musni masisan sanisan. Iya. Ya, sekarang kita huruf selanjutnya. Tadi yang pertama tarful lisan, ujung lidah bertemu dengan awal tumbuh gigi seri bagian atas, yaitu ta, da, dan to. Kemudian yang kedua tadi ujung lidah bertemu dengan awal tumbuh gigi seri bagian bawah, itu sin, zai, dan so. Sekarang ujung lidah ya bertemu dengan ujung gigi seri atas ya. Ujung gigi seri atas atau berada di tengah-tengah. Perhatikan, ini ujung lidah, keluar sedikit ya lidahnya ya, jangan malu-malu, keluar sedikit ya. Sa, apa hurufnya? Yang pertama sa, alif ba ta sa ya, sa, keluar sedikit lidahnya, sa ya, sa. Hadzil unthayaini tebal ini za, hadzil unthayaini ya, wa warithahu wa batha minhuma fi kathiran tuthirul arda
Kasiban. Ya, jadi harus beda. Shin, sya, sin, sa, ini sa, ya. Sa, sya. Thu, wa thulatha, falahunna thumunu, As-thuluthu, misla, masna, misqala. Ya. Di bawahnya safisu bas susan sanisasna. Sas bukan sya, ya. Sasna. Susan sanisasna minal musni masisan sanisan. Ya, itu huruf sa. Sekarang huruf za. Beda tadi za, ini za. Ingat, keluar lidahnya sedikit. Za. Ya. Dzalika kadzalikillahu hadza bayanun zi wadzikri fa'u'adzibuhum walladzina dzul fadli dzurriyyatun a'udzu billahi dzadzi dzubad ذو ذن ذن من المذن مذيذا ذن ذن. Ya, ذو ذن ذن من المذن مذيذا ذن ذن. Terakhir huruf dha. Ya. Sama posisi lidahnya di ujung lidah ketemu gigi seri, ujung gigi seri bagian atas bawah, keluar sedikit lidahnya. Dha, bedanya punggung lidah dinaikin, huruf isti'la, ya. Dha. Ya. Bukan jo, tapi dha. Zalimuna minadh zalimina ghalidha. Bukan zi, bukan zi, tapi zi. Lahafidhina, tebal. Wal kadhimina nadhiratun dhu yanzuru yadhunnuna ala yadhunnu. Ad لا يظلمون أظلم عليهم وإذا أظلم ضاذي ذو بغ ذو ضن ضظن من المغن مضيضا ضنضا
Susah nggak Pak? Hah? Susah nggak? Susah. Insyaallah. Ya. Jadi kata Syekh Mutawallid Sya'rawi, salah satu mufassir ya, ternama, pakar Al-Quran. Jadi mufassir itu jarang Pak ya, orang bisa menafsirkan. Beliau mengatakan tidak layak atau tidak sah seseorang membaca satu huruf atau bahkan satu kata atau satu ayat dalam Al-Quran ya, kalau dia belum pernah membacakan kepada gurunya atau mendengarkan bacaan itu, huruf itu kepada gurunya ya. Jadi memang pentingnya itu membaca belajar Al-Quran talaqi langsung ya, minimal semampu kita lah ya, usahakan belajar ya. Walaupun kita tidak bisa persis ya, sama betul dengan apa yang diajarkan, akan tetapi kita ada usaha ya, minimal nanti di hari kiamat ditanyakan, ini ngaji di mana? Ngaji di Baitul Izzah. Oh ya, selamat lah, walaupun enggak ya. Karena di akhirat nanti orang posisinya di akhirat itu sesuai dengan bacaan Qur'annya ya. Jadi nanti disuruh ngaji, ini ngaji. Semakin sering ngajinya ya, semakin tinggi tingkatannya nanti di surga ya. Ini nanti kalau alif lam mim alama, aduh udah sampai di situ dong nanti sudah sampai di situ surganya, sayang kan ya. Coba kalau bacanya bagus semakin tinggi. Kalau ditanya kenapa bacaannya nggak bagus, saya sudah belajar tapi ini masih mungkin pengaruh mulut, pengaruh sudah tua. Oh nggak apa-apa, naik aja gitu kan ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya ya dari belajar Al-Quran. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal ya, yang orang membaca Al-Quran itu walaupun atau menghafal Al-Quran, walaupun Al-Quran dibaca, walaupun Al-Quran dihafal, ternyata ilmu-ilmu yang lain terbuka ya. Jadi ibarat Al-Quran itu, ibarat ilmu-ilmu yang lain itu seperti buku-buku di perpustakaan ya. Ada buku-buku di perpustakaan. Al-Quran itu bukan buku yang ada di perpustakaan tersebut, tapi Al-Quran itu seperti penerang di perpustakaan tersebut. Tidak bisa kita baca buku kalau tidak ada penerangnya. Itulah Al-Quran. Jadi kadang makanya itu banyak sekarang sekolah-sekolah ya, buka tahfiz, buka apa segala, karena memang salah satu faedahnya tersebut. Orang banyak baca Al-Quran, itu bukan Al-Qurannya, bukan cuma Al-Qurannya yang masuk, atau bahkan tidak masuk Qurannya, ilmu-ilmu yang lain terbuka. Kenapa? Saya juga tidak tahu. Karena seperti itu ya. Makanya universitas itu banyak buka hafiz Quran gratis, beasiswa kedokteran dan lain sebagainya. Itulah keistimewaan Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allah